Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan memulai praktikum kita. Itu adalah modul 2, itu frekuensi shift keying atau disingkat dengan FSK. Dimana seperti yang sama-sama kita ketahui sebelumnya, itu bagi adik-adik yang telah praktikum modul 1 itu ASK, maka tidak terasa asing lagi bagi kita semua untuk mengenal namanya modulasi digital gitu. Nah, untuk FSK ini itu yang membedakannya di antara ASK itu adalah parameter yang diubahnya. Kalau ASK kan sebelumnya itu yang diubah itu adalah amplitudo dari sinyal carrier yang disesuaikan terhadap amplitudo dari sinyal informasi gitu. Tapi kalau untuk yang FSK ini, yang frekuensi shift keying ini, itu adalah frekuensi dari sinyal carrier itu yang diubah-ubah terhadap sinyal informasinya gitu. Nah, dan pada umumnya itu untuk FSK sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam. Nah, dan umumnya itu yang BFSK atau binary frekuensi shift keying itu memiliki dua buah sinyal carrier, di mana sinyal carrier ini keduanya ini memiliki sama-sama nilai dari amplitude itu sama-sama tinggi. Namun untuk frekuensinya itu berbeda-beda gitu. Namun dengan catatan kedua frekuensi dari sinyal carrier itu lebih tinggi dibandingkan frekuensi sinyal informasi. Oke, nah baiklah adik-adik. Nah, bisa dilihat di sini ada dua buah modul yang diperlukan dalam modulasi frekuensi secara digital ini atau FSK, frekuensi shift keying ini. Jadi yang pertama itu adalah modul yang dimana kan kita itu kan membutuhkan inputan gitu atau masukan gitu, input dari modulasi itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu dari modul ini yang pertama ini yang saya pegang ini itu merupakan modul untuk menghasilkan sinyal digital gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada yang namanya osilator. Jadi osilator ini itu berfungsi untuk nantinya menghasilkan sinyal analog itu dalam bentuk carrier, dan juga menghasilkan clock nantinya gitu, sinyal clock gitu. Mana sama-sama kita tahu kan kalau clock itu kan dalam bentuk digitalnya itu sinyal digitalnya itu kan 0101 gitu, ibarat detak jantung kan gitu. Nah, jadi itu dihasilkan dari osilator ini sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya juga sebenarnya ini termasuk osilator juga, tapi saya akan membedakannya sedikit menjadi pseudo random data gitu. Jadi ini yang saya pegang ini itu merupakan alat gitu, alat gimana akan menghasilkan dari sinyal digital itu nantinya gitu, atau sinyal informasinya gitu, penghasil sinyal informasi yang dicetak secara random gitu. Nah, itu yang akan dua ini itu merupakan yang akan kita gunakan gitu dalam modul yang pertama ini gitu. Nah, terus yang kedua, untuk modul yang kedua itu merupakan modul FSK-nya gitu. Di sini kita fokusnya itu ke proses dari apanya itu gitu, proses dari modulasi frekuensi shift keying ini gitu. Nah, jadi di sini ada yang namanya encoder. Jadi encoder ini nantinya itu akan mengubah dari bentuk data binary menjadi bentuk sinyal digital gitu, atau yang kotak-kotak gitu, atau sinyal pulsa gitu. Nah, dari sini, dari encoder ini kemudian akan disambungkan ke modulasinya gitu, proses modulasinya gitu di sini. Nah, di sini yang di kota ini itu akan terjadi pengangkutan dari sinyal carrier terhadap sinyal inputnya gitu, atau sinyal informasi yang sebelumnya udah diubah oleh encoder tadi. Nah, kemudian ini merupakan output yang hasilnya itu yang akan nanti adik-adik lihat, akan adik-adik bandingkan gitu hasilnya gitu di tabel gitu, di osiloskop gitu. Nah, kemudian mungkin kembali lagi ke modul yang pertama. Di sini bisa dilihat adik-adik di jurnalnya itu ada seleksi dari CK rate itu. Nah, CK rate ini merupakan clock rate-nya gitu. Dimana clock itu yang seperti yang saya sampaikan tadi itu merupakan kayak detak jantungnya gitu, semacam detak jantung gitu. Hidup mati. Yang ini berpengaruh ke encodernya gitu. Ya, setiap hidup mati maka datanya itu akan mengalir gitu. Jadi apa yang terjadi jika tidak ada clock rate atau clocknya itu sendiri, maka data yang dihasilkan di
encoder ini secara istilah kerennya itu tidak terupdate nantinya gitu, tidak akan terupdate gitu, karena untuk encodernya ini itu nilainya itu terupdate terus itu selama clock rate-nya itu masih berjalan gitu terhadap clock rate. Jadi ini CKRN ini merupakan kecepatan dari detak jantungnya itu sendiri gitu. Jadi semakin tinggi nilai clock rate, maka detak jantungnya semakin cepat, dan ini berakibat ke data yang dimasukkan ke dalam encoder tadi dan juga dikeluarkan itu juga akan semakin cepat gitu. Kalau semakin lambat ya kebalikannya dari yang tadi gitu. Nah, itu dari clock rate tadi gitu. Dan kemudian nanti di apanya itu kan ada yang namanya persen modulasi gitu. Kita beralih ke modul yang kedua yang tadi FSK. Di sini kan ada parameter yang diubah kan adalah persen modulasi. Nah, jadi persen modulasi itu adalah jumlah kalau secara singkatnya itu persen modulasi itu menunjukkan seberapa banyak sih yang informasi yang dimodulasikan gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dia itu misalnya 0, misalnya persentase modulasinya itu bernilai 0, artinya itu tidak ada sinyal informasi yang dimodulasikan. Nah, kemudian ketika dia itu diubah menjadi 100, maka dia itu artinya seluruh data informasinya tuh, sinyal informasinya itu dimodulasikan gitu. Dan kalau setengah, apa yang terjadi kalau setengah 75 dan dengan 25? Nah, itu mungkin silakan dianalisa oleh adik-adik sendiri dan juga dilihat perbandingan tabelnya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengerjakan praktikumnya.